Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang mereka yang bisa berbicara meski masih dalam ayunan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada yang berbicara dalam ayunan kecuali 3 orang. Yang pertama itu Nabi Isa, dan yang kedua, pada Bani Israel ada seseorang yang bernama Juraij, dan saat itu dia sedang sholat. Lalu ibunya datang dan memanggilnya. Ia berkata dalam hatinya, 'Aku jawab panggilan ibu ataukah aku lanjutkan sholat?' Lalu ibunya berkata, 'Ya Allah, janganlah engkau mewafatkannya sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah perempuan pelacur.' Suatu ketika Juraij berada dalam tempat ibadahnya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita lalu menggodanya untuk berbuat keji. Namun Juraij menolak ajakan itu, maka si wanita mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan dirinya kepada penggembala itu. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi. Wanita itu berkata, 'Bayi ini dari hasil hubunganku dengan Juraij.' Kemudian mereka mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya serta mencelanya. Juraij berwudu dan sholat lalu mendatangi si bayi seraya berkata, 'Siapakah bapakmu?' Bayi itu menjawab, 'Si penggembala itu.' Kemudian mereka berkata, 'Apakah kami bangun tempat ibadahmu dari emas?' Ia menjawab, 'Tidak, tapi dari tanah.' Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita dari Bani Israel sedang menyusui bayinya. Tiba-tiba lewatlah seorang penunggang yang tampan. Sang ibu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia.' Bayi itu meninggalkan tete ibunya dan menghadap ke arah penunggang itu seraya berkata, 'Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia.' Kemudian ia menghadap ke tete ibunya lagi dan menyusui kembali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seolah-olah aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghisap jarinya. Kemudian lewatlah seorang budak perempuan, maka si ibu si bayi berkata lagi, 'Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia.' Maka bayi itu meninggalkan lagi tete ibunya lalu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.' Ibunya bertanya, 'Kenapa?' Si bayi menjawab, 'Penunggang itu termasuk salah seorang yang sombong. Sedangkan budak ini,' mereka berkata, 'engkau telah mencuri, engkau telah berzina, padahal dia tidak melakukannya.' Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 254 kitab Ahadisul Anbiya. Dalam riwayat lain dari Al-Hakim dikatakan bahwa tidak ada yang berbicara dalam ayunan kecuali Isa bin Maryam, saksi Yusuf, sahabat Juraij, dan anak wanita tukang sisir anak-anaknya Fir'aun. Sementara dalam kisah para pembuat parit juga dikatakan bahwa seorang bayi yang masih disusui juga berbicara kepada ibunya. Dengan demikian, mereka yang berbicara dalam ayunan jumlahnya itu lebih dari 3 orang. Para ulama kemudian mengkompromikan antara dua riwayat itu dengan mengatakan, maksudnya tidak ada yang berbicara dalam ayunan di kalangan Bani Israel kecuali 3 orang, atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bahwa hanya 3 itu adalah ketika belum mengetahui bahwa yang berbicara dalam ayunan lebih dari jumlah tersebut. Hikmah dari kisah ini diantaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas menciptakan hal-hal luar biasa menurut akal pikiran manusia. Sebab dan pengaruhnya di luar akal pikiran manusia. Terjadilah hal-hal yang di luar kebiasaan karena suatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membedakan kejadian luar biasa menjadi 2. Yang dilakukan Nabi dinamakan mukjizat, dan yang dilakukan oleh bukan Nabi dinamakan karomah. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan kekuasaan Allah Sang Pencipta, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran Surat Yasin ayat 82. Hikmah yang kedua dalam kisah Juraij di mana timbul pertanyaan, bagaimana sikap seseorang apabila dipanggil orang tuanya padahal dia sedang melakukan sholat? Apakah ia menjawabnya atau melanjutkan sholat?
Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah dan seseorang mengetahui bahwa orang tua merasa tersakiti bila panggilannya tidak dipenuhi, maka wajib baginya memenuhi panggilan tersebut. Sedangkan bila ia mengetahui bahwa si ibu tidak merasa tersakiti jika tidak dijawab, maka tidak perlu baginya menghentikan sholat. Bila sholat fardu, maka ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama, sholat wajib diselesaikan saat seseorang telah mulai mengerjakannya. Kemudian pendapat yang kedua, mempertimbangkan waktu. Bila waktu tersisa telah sempit, maka tidak wajib memenuhi panggilan orang tua. Namun jika waktu sholat itu masih panjang, maka menurut Imam Al-Haramain, wajib memenuhi panggilan tersebut. Perlu diketahui juga bahwa sangat mungkin bila sholat dipercepat demi untuk menjawab panggilan kedua orang tua. Ini meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Tatkala mendengar bayi menangis, beliau meringankan sholatnya agar tidak menyusahkan ibu si bayi. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 130, kitab Ba'dil Adzan. Hikmah yang ketiga, kisah doa sang ibu untuk anaknya agar Allah menjadikannya seperti penunggang yang berpenampilan menarik dan tidak menjadikannya laksana budak wanita yang dizolimi. Sementara bayi itu menyebutkan kebalikan apa yang diminta ibunya. Ini dijadikan pelajaran bahwa pengagum dunia mungkin melihat sesuatu secara lahir, sementara ahli hakikat akan melihat kebaikan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu alam bisawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.